Bab ke-101. Mendengar sikap Lin Shuirou dan yang lainnya yang sangat serius, kelima utusan sekte jiwa darah tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tetapi dia segera teringat sesuatu dan tak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Bagaimana mungkin? Tidak ada kaisar agung di dunia surga yang mendalam sama sekali. Formasi ini hanya dapat dihancurkan oleh kekuatan kaisar agung tingkat menengah. Kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Ya, kalau kamu bisa menghancurkan formasi ini, tidak akan jadi masalah bagiku untuk bunuh diri di sini. Salah seorang utusan sekte jiwa darah berteriak dengan arogan, yang membuat para biksu alam surga mendalam yang ada di dalam merasa sangat malu dan terhina, hingga mereka ingin keluar dan mencabik-cabik utusan sekte jiwa darah itu. Nenek, apa gunanya bermain trik kotor? Jika kamu punya kemampuan, biarkan aku keluar dan menantangmu 1 lawan 1. Benar sekali, apakah kalian para biksu dao iblis hanya tahu cara bermain trik kotor? Mungkinkah kalian takut? Ya, kalau kamu takut, kamu tinggal teriak saja bahwa para pendeta dao iblis kami memang hanya pandai bermain trik, maka kami tidak akan ambil pusing. Biksu alam surga mendalam dalam formasi itu berbicara dengan marah, dan bahkan menggunakan metode saus ayam, tetapi sangat disayangkan bahwa kelima orang di luar tidak tergerak sama sekali. Bagi mereka, yang penting hanya hasil akhir yang berupa kemenangan, sedangkan proses tidaklah penting, sekalipun gelap, hanya pemenang akhirlah yang berhak mengatakannya. Tepat ketika semua orang putus asa, di detik berikutnya, sebuah sosok muncul di atas formasi, dan sosoknya yang gagah membuat semua orang menoleh. Wu Yifan lah yang jelas-jelas diinstruksikan oleh Wu Hao untuk melangkah maju. Dan setelah melihat hanya satu Supreme yang maju, hati semua orang kembali hancur. Bahkan 3 guru suci tidak dapat memecahkan dilema tersebut. Bagaimana mungkin seorang Supreme saja dapat menyelesaikannya? Lin Shuirou dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan mulut ketika melihat Wu Yifan berdiri. Mereka secara alami dapat melihat bahwa Wu Yifan berada di puncak Supreme. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tubuh suci kuno Wu Yifan telah mencapai tingkat ke-9. Auranya sangat terkendali sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik puncak semi kaisar tidak dapat merasakannya. Kecuali jika terjadi perkelahian, mereka tidak akan dapat melihat sesuatu yang aneh tentang Wu Yifan. Hahaha, bahkan Supreme telah melangkah maju. Apakah kamu benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi? Salah satu utusan sekte jiwa darah tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Wu Yifan, di sisi lain, mengangkat bahu dan tampak tenang. Jadi bagaimana jika Supreme berada di puncaknya? Supreme mungkin tidak akan kehilangan kesempatan, dan Supreme mungkin tidak dapat menembus formasi ini. Mendengar kata-kata Wu Yifan, 5 utusan sekte jiwa darah tidak bisa menahan tawa. Hahaha, kalau kau bisa menghancurkan formasi ini, aku akan bunuh diri di depanmu. Jika kau bisa menghancurkannya, aku akan berlutut dan memujamu sebagai tuanku. Sayang sekali, aku tidak menyangka bahwa Supreme benar-benar bisa menjadi orang gila. Mendengar perkataan 5 utusan gerbang jiwa darah, semua orang di dunia surga mendalam merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti itu, seseorang benar-benar akan berdiri untuk mempermalukan mereka. Lin Shuirou dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wu Yifan dan berkata cepat. Yifan, dengan bakatmu, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi kaisar agung di masa depan, tetapi kamu tidak dapat menyelesaikan masalah ini sekarang. Jadi cepatlah, sialan! Sebelum Lin Shuirou dapat menyelesaikan perkataannya, dia melihat Wu Yifan berdiri di langit sambil mengepalkan tangan kanannya, mengambil napas dalam-dalam, lalu langsung menghantam formasi itu dengan tinju kaisar surgawi. Pukulan biasa itu tampaknya penuh dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya dan langsung menghancurkan formasi. Melihat pemandangan ini, Lin Shuirou dan yang lainnya tercengang di tempat, dan pandangan dunia semua orang terkejut. Tubuhnya dibiarkan utuh.
Apakah kau mengatakan padaku bahwa ini adalah puncak tertinggi? Aku khawatir itu sudah mencapai Kaisar Agung, kan? Ibu mertua, apa yang kamu katakan? Wu Yifan menarik tinjunya, berbalik menatap Lin Shuirou dan bertanya dengan ekspresi agak bingung. Lin Shuirou berkata pelan. Tidak apa-apa. Aku hanya bilang kalau aku sangat beruntung memiliki menantu sepertimu. Terima kasih, ibu mertua, atas persetujuanmu. Wu Yifan juga tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Lin Shuirou dan yang lainnya dalam keadaan panik. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa hanya Wu Yifan, yang berada di puncak tertinggi, yang benar-benar dapat menembus formasi yang bahkan 3 guru suci tidak dapat menerobos dengan kekuatan penuh mereka. Apakah ini berarti bahwa tanpa Wu Hao mengambil tindakan sekarang, hanya Wu Yifan saja yang dapat membuat 4 tempat suci tidak dapat melawan? Tetapi ada beberapa orang yang menyadari darah kental di tubuh Wu Yifan saat Wu Yifan mengambil tindakan. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa darah itu seperti naga, bersinar terang pada hari yang sama. Bahkan tubuh tingkat puncak kuasi kaisar mereka bagaikan bintang dan berkilauan di depan Wu Yifan. Perbedaan antar bulan. Apakah tubuh suci kuno telah menembus ke tingkat ke-9? Aku tidak menyangka bakat Wu Yifan begitu mengerikan. Sekarang tampaknya kita telah menemukan harta karun di tanah suci air lunak. Awalnya, Lin Shuirou masih merasa patah hati karena harus mengirim putri dan cucunya pergi, tetapi sekarang sakit hatinya sudah hilang. Dengan menantu setingkat Kaisar Agung, ini jelas merupakan keuntungan besar bagi mereka di tanah suci Rousui. Dan jika dia ingat dengan benar, Wu Yifan baru berusia sekitar 100 tahun. Kaisar Agung berusia sekitar 100 tahun. Dia tidak akan percaya jika dia tidak naik takhta. Masa depan pasti menjanjikan. Semua orang yang hadir tercengang untuk waktu yang lama setelah melihat Wu Yifan menghancurkan formasi menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Bagaimana menggambarkan situasi ini? Hanya dapat dikatakan bahwa itu sama mengejutkannya dengan seorang pengemis yang berubah menjadi Kaisar Agung yang kuat. Tak lama kemudian, suasana dipenuhi kegembiraan yang memekakan telinga dari semua orang. Astaga, hebat sekali! Wu Yifan hebat sekali! Aku tidak menyangka Wu Yifan mampu memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh 4 penguasa suci. Apakah ini berarti bahwa hanya Wu Yifan yang mampu menaklukkan 4 tanah suci sendirian? Singkatnya, sekarang aku nyatakan bahwa di alam surga mendalam, hanya ada satu orang yang layak disebut Tian Jiao, yaitu aku, Wu Yifan. Dibandingkan dengan kegembiraan di sisi dunia langit yang mendalam, ekspresi di wajah kelima utusan sekte jiwa darah sangat muram. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa perubahan tingkat seperti itu akan terjadi. Namun, sekarang mereka tidak dapat mengendalikannya. Jika rencananya gagal, mereka hanya dapat melarikan diri. Menghadapi Wu Yifan, yang dapat menghancurkan formasi yang hanya dapat dihancurkan oleh kekuatan jangka menengah Kaisar Agung dengan satu pukulan, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Faktanya, bahkan tanpa Wu Yifan, mereka tidak akan mempunyai sedikit pun peluang menang melawan guru suci manapun yang memegang senjata Kaisar. Memikirkan hal ini, 5 utusan sekte jiwa darah berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Ketika formasi itu hancur, Lin Shuirou dan yang lainnya memperhatikan dengan saksama setiap gerakan utusan gerbang jiwa darah. Ketika mereka melihat bahwa mereka akan melarikan diri, mereka menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Yifan telah mencuri banyak perhatian, dan mereka tidak bisa membiarkan Wu Yifan mencuri perhatian lagi di hal berikutnya. Bab ke-102. Fakta telah membuktikan, meski performa ketiga guru suci itu jauh lebih rendah saat menghadapi formasi, itu hanya karena mereka salah memilih target. Mudah untuk menghadapi 5 utusan utama sekte jiwa darah. Hanya dalam beberapa menit, 5 utusan utama sekte jiwa darah terluka parah oleh Lin Shuirou dan yang lainnya dan dibawa ke semua orang. Katakan padaku, siapa orang-orang di belakangmu? Untuk dapat mengembangkan eksistensi puncak semi kaisar, kekuatan di belakangmu pasti tidak sesederhana itu.
Lin Shuirou dan yang lainnya menatap utusan sekte jiwa darah dengan ekspresi yang sangat dingin. Jika mereka tahu tentang keberadaan sekte jiwa darah, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang sekte jiwa darah. Utusan sekte jiwa darah jelas memikirkan hal ini, jadi dia mencibir dan berkata, "Apakah ini sikap yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi dari kami? Jika Anda memiliki sikap yang lebih baik, saya mungkin akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Namun, sebelum utusan sekte jiwa darah itu sempat menyelesaikan kata-katanya, ia langsung dipukul hingga tewas oleh Wu Yifan. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan keempat orang lainnya, yang jelas tidak menyangka bahwa Wu Yifan akan tiba-tiba mengambil tindakan. Bahkan Lin Shuirou dan yang lainnya memasang ekspresi bingung hingga Wu Yifan perlahan membuka mulut untuk menjelaskan. Tidak perlu mendapatkan informasi dari mereka. Saya tahu asal-usul mereka. Mereka adalah utusan dari sekte jiwa darah, dan sekte jiwa darah terletak di lembah pemakaman dewa. Terakhir kali mereka menyerang saya dan Zixin juga anggota sekte jiwa darah. Utusan, dan dilihat dari situasi saat ini, orang terkuat di sekte jiwa darah adalah orang terkuat di atas Kaisar Agung. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam ketika mendengar begitu banyak berita mengejutkan yang keluar dari mulut Wu Yifan. Anda harus tahu bahwa sebelum hari ini, mereka belum pernah melihat keberadaan Kaisar Agung, tetapi sekarang bahkan keberadaan di atas Kaisar Agung telah muncul, dan mereka masih menjadi musuh mereka. 4 utusan sekte jiwa darah lainnya terkejut ketika mendengar ini. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Wu Yifan benar-benar dapat mengetahui informasi di dalam sekte jiwa darah mereka. Saat Wu Yifan hendak mengatakan sesuatu, dia melanjutkan. Utusan hanyalah makhluk tingkat terendah dalam sekte jiwa darah. Mereka hanya memenuhi syarat untuk menjalankan tugas untuk sekte jiwa darah. Oleh karena itu, kita tidak bisa mendapatkan banyak informasi tentang sekte jiwa darah dari mulut mereka. Lebih baik menghancurkan mereka secara langsung. Setelah mengatakan itu, Wu Yifan tidak ragu lagi dan menyerang 4 utusan sekte jiwa darah lainnya. Tidak ada satupun utusan sekte jiwa darah di puncaknya yang dapat dikalahkan oleh Wu Yifan, apalagi mereka yang terluka parah oleh 3 guru suci. Saat berhadapan dengan Wu Yifan, dia bagaikan seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Dia terbunuh hanya dengan 1 pukulan. Tak lama kemudian, Wu Yifan membunuh 4 utusan Blood Soul Sak terakhir. Yang tersisa melihat Wu Yifan mengambil tindakan dan berteriak ketakutan. "Putra Kudus, selamatkan aku!" Saat dia selesai berbicara, matanya berubah putih pada detik berikutnya, dan aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya, mengejutkan semua orang. "Apakah ada master?" Wu Yifan sedikit mengernyit, tetapi serangan di tangannya tidak melemah, dan dia menyerang ke arah satu-satunya utusan sekte jiwa darah yang tersisa. Pada saat ini, utusan sekte jiwa darah membuka matanya dan menatap Wu Yifan, dan juga memilih untuk meninju Wu Yifan. Akibat yang mengerikan itu menyapu ke sekeliling. Merasakan kekuatan akibatnya, ekspresi ketiga penguasa suci berubah, dan mereka dengan cepat mengendalikan senjata kaisar untuk memblokir akibatnya. Mereka bisa merasakan bahwa jika bukan karena Kaisar Agung, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Dengan kata lain, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, utusan sekte jiwa darah di depan mereka berhasil menembus Kaisar Agung dan mampu melawan Wu Yifan bolak-balik. "Menarik, apakah tubuh bagian atasmu sudah terbentuk?" Wu Hao, yang berada di belakang kerumunan, melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi satu-satunya utusan sekte jiwa darah yang tersisa. Setelah sedikit merasakan, dia dengan cepat memutuskan bahwa orang lain itu seharusnya dirasuki oleh orang kuat dari sekte jiwa darah. Namun, bahkan jika orang kuat dari sekte jiwa darah muncul, itu tidak akan mengubah situasi saat ini. Tubuh suci kuno Wu Yifan tingkat ke-9 adalah yang terkuat dari Kaisar Agung, yang berarti tidak terkalahkan oleh Dewa Debu Merah. Meskipun utusan sekte jiwa darah di depannya memiliki tingkat kekuatan tubuh bagian atas tertentu yang ditingkatkan dengan bantuan orang kuat sekte jiwa darah,
paling banter, kekuatan itu hanya bisa mencapai tingkat yang menyaingi Kaisar Agung tahap akhir, dan sama sekali bukan tandingan Wu Yifan. Jadi setelah bertarung dengan utusan Sekte Jiwa Darah, Wu Yifan langsung meninjunya hingga mati dengan sikap yang menghancurkan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa mata utusan Sekte Jiwa Darah bersinar ketika dia meninggal. Cahaya yang tidak biasa itu lewat. Pada saat ini, di gerbang Jiwa Darah, melihat formasi teleportasi di depannya meledak. Wajah Zhu Yuan yang awalnya tenang berubah menjadi sangat jelek dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dia meraung setelah beberapa saat. Sialan! Siapa yang merusak kebaikan Sekte Jiwa Darahku? Lagi pula, bukankah hukum kekaisaran alam surga yang mendalam sudah disegel? Kenapa seseorang masih bisa menerobos ke Kaisar Agung? Namun tak lama kemudian, Sui Wan menerima ingatan utusan terakhir Sekte Jiwa Darah yang dibunuh oleh Wu Yifan, dan ekspresinya berubah jelek. Sebagai putra suci dari Sekte Jiwa Darah, dia secara alami ingin lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu. Jadi sebelum membiarkan kelima utusan itu berangkat, dia sengaja meninggalkan sebagian kekuatannya pada salah satu dari mereka. Selama kamu mengaktifkan kekuatanmu sendiri, kamu bisa mendapatkan kekuatan yang menyaingi Kaisar Agung tahap akhir, tetapi yang paling mahal adalah setelah menggunakan kekuatan itu, masa hidupmu akan habis, dan kamu juga akan kehilangan ingatan lawan. Sui Wan juga mengetahui nama variabel ini dari ingatan utusan Sekte Jiwa Darah yang dipenggal. Wu Yifan, aku mengingatmu. Saat gerbang Jiwa Darahku berhasil menerobos, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Darah tubuh suci kuno hanya bisa menjadi batu loncatan di jalan untuk menjadi lebih kuat sebagai elemen darahku. Suara marah Sui Wan bergema ke sana kemari di seluruh lembah pemakaman dewa, membuat semua orang gemetar dan tidak berani maju untuk menghibur Sui Wan. Wu Yifan di sisi lain tampak sangat tenang setelah membunuh utusan Sekte Jiwa Darah terakhir. Jelas bahwa dia tidak berpuas diri hanya karena dia membunuh orang kuat dengan kekuatan tahap akhir Kaisar Agung. Bagi Wu Yifan, hanya dengan mengalahkan Tian Jiao dia bisa merasakan rasa pencapaian. Utusan gerbang Jiwa Darah hanyalah sampah. Namun di mata orang lain, hal ini sama sekali tidak terjadi. Di mata para biksu di alam surga mendalam saat ini, Wu Yifan tidak diragukan lagi adalah penyelamat di hati mereka dan satu-satunya orang jenius. Jadi setelah melihat Wu Yifan membunuh utusan terakhir Sekte Jiwa Darah, banyak orang datang ke Wu Yifan dan berencana untuk mendekati Wu Yifan. Senior Wu memang orang terkuat di dunia surga mendalamku, dan kami semua sangat mengaguminya. Senior Wu, saya tidak tahu apakah saya keberatan memiliki beberapa selir. Kebetulan saya memiliki beberapa keturunan yang tampan. Saya telah mengagumi Senior Wu sejak lama. Saya ingin tahu apakah Senior Wu dapat memberi saya kesempatan? Persetan denganmu, berapa banyak yang cukup? Atur setidaknya selusin untuk Senior Wu, tidak ratusan. Bab 1 3 September artinya tidak masuk akal bagimu untuk berpartisipasi. Bab 1 3 September artinya tidak masuk akal bagimu untuk berpartisipasi, bukan? Semuanya, lupakan saja. Aku, Wu, adalah orang yang sangat berdedikasi dan tidak akan pernah menerima kebaikan kalian. Merasakan hawa dingin dan kecemburuan yang datang dari tempat yang tidak jauh, hati Wu Yifan bergetar. Setelah terbatuk, ia dengan jujur mengusulkan agar ia menikahi ratusan selir, meskipun sebenarnya Wu Yifan masih menginginkannya di dalam hatinya. Semua orang merasa kecewa, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah berteman dengan Wu Yifan, bukan untuk memusuhinya. Namun, pada saat ini, Lin Shuiro berdiri. Jika dia tidak berdiri, menantu laki-lakinya yang baik akan diburu. Lin Shuiro terbatuk dan berbicara tanpa ragu-ragu. Semuanya, dari apa yang kulihat, Ivan tidak perlu lagi berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Lagi pula, dengan kekuatan Ivan, belum lagi para jenius yang berpartisipasi kali ini, bahkan kita bertiga tidak akan menjadi lawannya. Bagaimana menurutmu? Meskipun aku tidak tahu apakah itu adalah kekuatan penuh Wu Yifan barusan,
tetapi apa yang kulihat sejauh ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Wu Yifan adalah orang terkuat yang pantas di dunia surga mendalam mereka. Li Taibai dan Lei Wanyun juga berdiri dan mengangguk, terutama Lei Wanyun yang sangat berterima kasih kepada Wu Yifan karena telah menunjukkan belas kasihan. Dilihat dari kekuatannya saat ini, jika Wu Yifan mencubit putranya sampai mati, dia harus meminta maaf kepada Wu Yifan sambil tersenyum. Jika dibandingkan dengan anaknya sendiri, dia hanya pemborosan. Tidak, aku harus mendidiknya dengan baik saat aku kembali nanti. Pada saat yang sama, Lei Jingzan, yang masih dalam pemulihan dari luka-lukanya di tanah suci petir, tiba-tiba bersin, "Mungkinkah ayahku merindukanku? Tidak, aku harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, dan aku harus merebut kembali Zixin. Pasti Zixin yang melakukannya hari itu. Xin memohon belas kasihanku, jadi Zixin masih menyukaiku." Memikirkan hal ini, tekad Lei Jingzan untuk menjadi lebih kuat lagi. Lin Zixin di sisi lain tidak tahu bahwa Lei Jingzan masih memikirkannya. Pada saat ini, dia melihat ke arah Wu Yifan yang dikelilingi oleh orang banyak, dan senyum muncul di bibirnya. Ini adalah pria Lin Zixin, bakat yang tak tertandingi. Dan saat Lin Shuiro membuka mulutnya, semua orang segera dengan suara bulat memutuskan untuk membiarkan Wu Yifan maju langsung. Lagi pula, jika bahkan Wu Yifan tidak bisa maju, apakah mereka masih punya harapan untuk maju? Melihat kejadian ini, para jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci tidak dapat menahan napas lega. Jika mereka berhadapan dengan Wu Yifan, mereka pasti akan kalah. Menghadapi usulan antusias semua orang, wajah Wu Yifan penuh dengan ketidakberdayaan. Dia mengangkat bahu dan setuju sambil mendesah. "Baiklah, jika kau bersikeras, maka aku hanya bisa dengan berat hati menyetujuinya." Setelah melihat Wu Yifan setuju, hati semua jenius akhirnya jatuh. Setelah masalah ini diputuskan, semua orang pasti teringat pada kejadian sebelumnya, dan ekspresi mereka menjadi berat. Namun, mereka juga tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membahas masalah ini. Orang yang hadir di sana yang paling mengenal sekte jiwa darah adalah Wu Yifan. Namun, sekarang, tampaknya Wu Yifan jelas tidak berniat untuk angkat bicara. Jadi Lin Shuiro dan yang lainnya berencana untuk mencari Wu Yifan secara pribadi nanti untuk mendapatkan beberapa informasi tentang sekte jiwa darah. Lagi pula, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda akan menang dalam pertempuran apapun, terutama kekuatan seperti sekte jiwa darah yang benar-benar dapat bertahan hidup di lembah pemakaman dewa. Setelah kejadian kecil ini, semua orang yang hadir meninggalkan kompetisi 4 orang suci dengan sangat khawatir. Tentu saja, kompetisi masih perlu dilanjutkan. Bagaimanapun, warisan Kaisar Agung Chaos masih memiliki godaan besar bagi semua orang. Adapun Wu Yifan, dia mengikuti Wu Hao dan yang lainnya kembali ke kediaman yang telah dipersiapkan untuk mereka di 4 tanah suci sebelumnya. Tidak lama setelah Wu Hao dan yang lainnya kembali, ada ketukan di pintu. "Senior, saya ingin tahu apakah kami bisa masuk?" "Datang." Wu Hao berbicara dengan tenang. Detik berikutnya, Lin Shuiro dan yang lainnya masuk. Selain Lin Shuiro, ada juga Li Taibai, Lei Wanyun, dan Lin Tianyi. Setelah melihat mereka berempat, kecuali Su Qiaoran dan Wu Yifan, Wu Rulong dan yang lainnya berencana untuk pergi dari sini terlebih dahulu. Saya khawatir bukan giliran mereka untuk campur tangan dalam apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Wu Hao melirik mereka dan kemudian berkata, "Kau tidak perlu pergi. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah rahasia." Mendengar ini, Wu Rulong dan yang lainnya berhenti pergi dan tetap tinggal. Melihat ini, Lin Shuiro menjadi orang pertama yang berbicara, menatap Wu Hao dan bertanya, "Senior, apakah kamu tidak tahu kekuatan macam apa sekte jiwa darah itu?" Wu Hao melirik Wu Yifan, yang tiba-tiba mengerti, berdiri, dan perlahan memberitahunya informasi yang diketahuinya tentang sekte jiwa darah. Setelah mendengar informasi dari sekte jiwa darah, ekspresi Lin Shuiro dan yang lainnya menjadi sangat serius.
Mereka dapat membayangkan bahwa kekuatan yang dapat bertahan hidup di lembah pemakaman dewa itu kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan begitu kuat. Para pembangkit tenaga puncak kuasi kaisar dan senjata kaisar yang sangat langka di luar dapat digambarkan dengan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya di sekte jiwa darah. Cukuplah untuk melihat bahwa sekte jiwa darah memiliki fondasi yang kaya. Itu pastinya bukan sesuatu yang dapat dijelaskan oleh kekuatan manapun di dunia surgawi mendalam mereka. Tahan. Sekalipun sekte jiwa darah keluar dengan kekuatan penuh, semua kekuatan di dunia surga mendalam pasti tidak akan sebanding dengan sekte jiwa darah. Senior, aku penasaran apakah kamu adalah lawan dari sekte jiwa darah? Memikirkan sesuatu, Li Taibai tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wu Hao. Matanya penuh harapan. Hal yang sama berlaku untuk Lin Shuirou dan yang lainnya. Bagaimanapun, Wu Hao adalah leluhur Wu Yifan. Bahkan Wu Yifan telah mencapai Kaisar Agung. Saya kira kekuatan Wu Hao hanya akan lebih kuat dari Wu Yifan. Wu Hao mengangguk pelan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam Blood Soul Sack, Wu Hao sekarang adalah Daluo Golden Immortal. Mudah untuk berurusan dengan Blood Soul Sack yang bercokol di dunia surga yang mendalam. Namun sekali lagi, Wu Hao tidak akan mudah mencampuri pilihan takdir. Sekte jiwa darah ditakdirkan menjadi batu loncatan bagi putra takdir, jadi Wu Hao tidak akan ikut campur dalam pergulatan antara sekte jiwa darah dan Wu Yifan. Dia hanya akan mengambil tindakan ketika Wu Yifan tidak tahan lagi. Jadi setelah mengangguk, Wu Hao menggelengkan kepalanya lagi dan berkata lembut. Meskipun aku bisa menyelesaikan sekte jiwa darah, aku tidak akan mengambil tindakan. Yifan, masalah ini adalah urusanmu dan sekte jiwa darah. Kakek, aku akan menyerahkan masalah ini padamu untuk diselesaikan. Ini juga akan menjadi pelatihan untukmu. Aku ingin tahu apakah kamu menerimanya. Mendengar perkataan Wu Hao, mata Wu Yifan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Awalnya, ia berencana untuk mengatakan bahwa sekte jiwa darah sama sekali tidak memerlukan campur tangan kakek dan dapat diselesaikan sendiri. Sekarang, setelah Wu Hao berbicara, ia tentu saja tidak akan menolak. Jadi Wu Yifan mengangguk dan setuju dengan wajah yang sangat serius. Kakek, jangan khawatir, itu hanya sekte jiwa darah. Aku akan menghancurkan sekte jiwa darah dalam 1000 tahun dan memberimu penjelasan, leluhur. Mendengar ini, meskipun Wu Hao merasa sedikit aneh di hatinya, dia tetap mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia adalah Dewa Emas Daluo, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk di sekte jiwa darah. Misalnya, asap merah di lembah pemakaman dewa sebenarnya dapat menghalangi kesadarannya di level Dewa Emas Daluo. Ditambah dengan fakta bahwa Wu Yifan sekarang memiliki kekuatan tempur setingkat Kaisar Agung. Alur ceritanya terlalu cepat dan segalanya tidak akan pernah sesederhana itu. Oleh karena itu, Wu Hao memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya, yaitu, sekte jiwa darah jelas bukan kekuatan asli alam surga yang mendalam. Mungkin, itu berasal dari alam atas. Bab 104, Wu Yi Sang Penipu. Bab 104, Wu Yi Sang Penipu. Setelah mendapat jawaban bahwa Wu Hao dapat memecahkan gerbang jiwa darah, semua orang tidak dapat menahan napas lega dan menjadi tenang. Senior Wu, jika demikian, maka kami akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, para orang suci dan orang suci di tanah suci Qinglian kami cukup luar biasa. Jika ada orang jenius di keluarga Wu yang belum menikah, tanah suci Qinglian kami bersedia menikah dengan senior. Buat aliansi. Ketika Li Taibai ingin pergi, dia teringat sesuatu, menatap Wu Hao dengan serius, dan berkata, hal yang sama berlaku untuk Lei Wanyun di sampingnya. Bagaimanapun, fakta bahwa orang suci tanah suci Rou Sui menikahi Wu Yifan dari keluarga Wu telah membuat mereka iri sejak lama. Jika orang suci atau putra tanah suci mereka menikah dengan keluarga Wu, jika demikian, mereka juga dapat mempertahankan tanah suci mereka. Sekalipun dia tidak berbakat seperti Wu Yifan, yang penting dia bisa melakukan sesuatu dengan keluarga Wu. Mendengar ini, Wu Hao hanya tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, biarkan para junior memutuskan masalah mereka sendiri.
Aku tidak akan ikut campur dalam keputusan para junior sesuka hati. Melihat Wu Hao tidak menolak maupun setuju, Li Taibai dan Lei Wanyun juga tergerak dalam hati mereka dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka harus menginstruksikan para jenius di Tanah Suci untuk pergi ke wilayah selatan sesegera mungkin. Jika mereka dapat menikah dengan keluarga Wu, mereka pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membuat Tanah Suci di belakang mereka semakin kuat. Wu Hao tidak berbohong. Lagi pula, dia tidak akan terlalu ikut campur dalam pernikahan keturunannya, asalkan dia tidak menjadi bajingan. Jumlah kultivator keluarga Wu kini mencapai 3 digit. Bahkan jika Wu Hao tidak mengendalikan level kultivasi hariannya, itu akan meningkat tak terkendali, meskipun agak lambat. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di antara Dewa Emas Dalu. Situasinya sudah berakhir. Dilihat dari perkembangan Wu Hao saat ini, diperkirakan ia akan menjadi Raja Abadi dalam waktu 100 tahun. Saat itu, Wu Hao juga akan menjadi Raja Abadi termuda, usianya kurang dari 300 tahun. Tak lama kemudian, halaman kembali tenang lagi. Wu Yifan kembali berlatih setelah menetapkan tujuannya. Wu Rulong, Wu Qiankun dan Wu Qitian juga berkonsentrasi berlatih setelah mengetahui bahwa Wu Yifan harus menghadapi kekuatan yang begitu kuat. Mereka ingin bisa memberi Wu Yifan sesuatu ketika saatnya tiba. Sedikit bantuan. Su Qiaoran meringkuk dalam pelukan Wu Hao setelah melihat semua orang pergi, nadanya penuh kekhawatiran yang tak terkendali. Suamiku, apakah sekte Juadara benar-benar kuat? Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Su Qiaoran dan Wu Hao telah bersama sejak lama. Meskipun keanehan Wu Hao hanya berlalu sesaat, Su Qiaoran tetap menangkapnya dengan tajam. Mendengar ini, Wu Hao tersenyum. Benar saja, kau masih melihatnya. Ya, sekte Juadara memang sedikit rumit, tetapi tidak ada apa-apanya bagi Yifan dan yang lainnya. Bagaimanapun, Yifan dan yang lainnya ahli dalam menciptakan keajaiban. Baiklah, aku juga percaya pada mereka, tapi aku tetap lebih suka percaya padamu. Su Qiaoran tersenyum, lalu menatap Wu Hao. Matanya tampak berbinar, dipenuhi rasa cinta terhadap Wu Hao. Lagi pula, dia menikahi Wu Hao sejak awal bukan karena bakat Wu Hao, tetapi karena kebaikan dan cintanya padanya. Dan Su Qiaoran juga tahu bahwa meskipun bakat Wu Yifan sangat mengerikan dan dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan di tingkat Kaisar Agung pada usia sekitar 100 tahun, Wu Hao tidak jauh lebih tua dari Wu Yifan, tetapi dia telah lama berada di atas Kaisar Agung. Melihat paras menawan Su Qiaoran dalam pelukannya, Wu Hao tak kuasa menahan perasaan terharu, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Su Qiaoran. Su Qiaoran juga tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Wu Hao akan tiba-tiba menciumnya. Namun, Su Qiaoran tidak terkejut dan malah mengambil inisiatif untuk memperdalam ciumannya. Setelah sekian lama, bibir itu terbuka. Wajah cantik Su Qiaoran sudah sangat merah karena malu, dan dia jelas-jelas sedang terangsang oleh nafsu. Melihat ini, Wu Hao tidak ragu-ragu, berdiri dan berjalan menuju kamar dengan Su Qiaoran di pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Anak-anak tinggal di sebelah. Kamu tidak takut didengar oleh anak-anak? Su Qiaoran dengan ringan meninju dada Wu Hao dan berkata dengan ekspresi malu-malu. Wu Hao berkata dengan ekspresi benar. Apa yang sedang kulakukan? Pasti untuk memperkuat keluarga Wu kita. Rulong pasti sangat kesepian tanpa saudara laki-laki dan perempuan. Kita harus berusaha keras untuk memberi Rulong seorang adik laki-laki dan perempuan sesegera mungkin. Tapi bagaimana kalau ada yang mendengarku? Kalau kamu tidak malu, aku yang akan malu. Oh, tidak apa-apa. Aku akan membuat larangan agar mereka tidak bisa mendengarnya. Setelah Wu Hao berkata demikian, dia masuk ke dalam ruangan sambil menggendong Su Qiaoran, lalu memasang pembatas isolasi dengan lambaian tangannya. Meskipun mereka adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah, penampilan Su Qiaoran tetap tidak berubah, dan dia masih tetap menawan seperti saat dia bertemu Wu Hao, dan Wu Hao sangat memahami pentingnya foreplay. Hal ini membuat Su Qiaoran memohon belas kasihan berulang kali. Berhenti menjilat, datang langsung.
Waktu berlalu dengan tenang dalam sekejap mata, dan setelah apa yang terjadi di gerbang jiwa darah, kompetisi 4 orang suci tidak berakhir, dan bahkan semangat juang para jenius yang berpartisipasi di dalamnya menjadi semakin kuat. Lagi pula, bagi mereka, setelah mengetahui bahwa ada kekuatan dao iblis yang begitu besar di dunia surga yang mendalam, mereka sepenuhnya merasakan krisisnya, dan kompetisi 4 orang suci tidak diragukan lagi merupakan saluran yang sangat baik untuk menjadi lebih kuat. Sekalipun mereka tidak bisa masuk 100 besar dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam rahasia kekacauan, bertarung melawan segala jenis jenius akan membantu mereka meningkatkan kekuatan dan memperoleh wawasan. Setelah 4 guru suci mengumumkan bahwa Wu Yifan dapat langsung memasuki alam rahasia kekacauan, Wu Yi menjadi kuda hitam baru. Raja suci, yang berusia sekitar 100 tahun, memiliki kekuatan tempur tingkat tertinggi. Selain itu, Wu Yi juga bernama Wu, yang membuat mereka sulit untuk menghubungkan Wu Yi dan Wu Yifan bersama-sama. Tentu saja, setelah mengetahui berita itu, Wu Yifan juga keluar dengan sangat sederhana dan mengumumkan bahwa Wu Dao adalah sepupunya dan mereka semua adalah anggota keluarga Wu. Adik laki-laki, apakah kamu juga dari keluarga Wu? Setelah mengetahui berita itu, Cai Tiankun menatap Wu Li dengan mata penuh pertimbangan. Meskipun Cai Tiankun kalah karena keberuntungan karena berhadapan dengan Wu Rulong, Nangongya tidak. Nangongya juga merupakan orang kuat di alam Sage Agung, jadi dia belum pernah menghadapi musuh yang terlalu kuat dalam kompetisi 4 Sage saat ini. Mendengar ini, Wu Li menguap dengan marah, lalu berbicara. Bagaimana mungkin? Kakak senior, kamu harus percaya padaku. Bakatku biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin aku berasal dari keluarga Wu? Bagaimana mungkin aku sepupu dengan Wu Yifan dan Wu Yi? Ya, apa yang kau katakan masuk akal. Bagaimanapun, Wu Yifan dan Wu Yi sama-sama ahli tingkat Sand King di level terendah, dan kau hanya berlatih Void. Kesenjangannya memang agak besar. Menghadapi jawaban Wu Li yang penuh celah, Cai Tiankun begitu bodoh hingga dia tidak menyadari petunjuknya dan mengangguk dengan serius. Tentu saja, ini mungkin juga karena dia terlalu tersentuh oleh Nangongya. Setelah mendengar bahwa kakak senior tidak curiga, Wu Li menghela napas lega, tetapi kemudian dia teringat sesuatu dan merasa sakit hati. Kakak senior, Anda baru saja mengatakan bahwa sepupu saya sangat baik, jadi mengapa Anda membandingkannya? Meskipun benar bahwa Wu Li sekarang tidak sebaik Wu Yifan dan Wu Yi. Bab ke-105. Seiring berjalannya waktu, kompetisi 4 orang suci segera mencapai tahap yang menegangkan. Pada tahap ini, para jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci tidak dapat lagi mengandalkan keberuntungan untuk menang, tetapi harus menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Adapun para anggota keluarga Wu, karena kekuatan mereka yang baik dan fondasi yang kokoh, mereka mengatasi rintangan di kompetisi 4 orang suci dan berhasil maju ke 100 teratas. Adapun Nangongya, kekuatan ada di satu sisi, keberuntungan ada di sisi lain, dan dia juga telah maju ke 100 teratas. Baiklah, kakak senior kedua telah masuk 100 besar. Setelah melihat Nangongya masuk 100 besar, Wu Li berkata dengan penuh semangat. Hal yang sama berlaku untuk Cai Tiankun di samping. Sekta Tianjan mereka mengirim 5 orang. Dia dan 3 orang suci dan jenius dari puncak Nangongya lainnya telah disingkirkan. Mereka kembali ke Sekta Tianjan terlebih dahulu, jadi hanya ada mereka berdua. Bahkan Nangongya pun terkejut karena dia masuk dalam 100 besar. Lagi pula, menurut asumsinya sendiri, dia seharusnya tidak bisa masuk 100 besar. Tapi karena Anda sudah masuk, mari kita berdamai dengan hal itu. Lin Zixin dan para jenius lainnya yang dikirim oleh 4 tanah suci juga beruntung masuk 100 teratas dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam rahasia kekacauan. Tak lama kemudian, kompetisi 4 orang suci berakhir. Tidak mengherankan, Wu Yifan menjadi juara pertama, dan juara kedua adalah Lin Zixin. Bagaimanapun, Lin Zixin adalah ahli tingkat semi kaisar. Ada beberapa lawan di ruangan itu yang merupakan lawannya,
bahkan jika Wu Rulong dan yang lainnya menghadapinya. Bagaimanapun, mereka adalah rekan Tao Wu Yifan. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan senjata kaisar untuk menggertak Lin Zixin. Setelah kompetisi 4 orang suci, Wu Hao juga dapat merasakan bahwa alam rahasia kekacauan di alam tengah akan segera terbuka. Butuh waktu sekitar setengah bulan. Setelah setengah bulan, ia akan dapat langsung memasuki alam rahasia kekacauan. Tapi aku tidak tahu. Bolehkah aku masuk dan melihatnya? Sepertinya Chaos Secret Realm tidak memiliki batasan wilayah, kan? Wu Hao diam-diam berpikir dalam hati bahwa hanya ada satu syarat untuk memasuki alam rahasia kekacauan, yaitu biksu yang berusia di bawah 1000 tahun dapat memasukinya. Adapun jumlah orang setiap kali ditetapkan 100 orang. Ini juga alasan mengapa 4 tanah suci akan mengadakan kompetisi 4 orang suci. Lagi pula, jika 4 tanah suci memonopoli alam rahasia kekacauan, itu pasti akan membangkitkan ketidakpuasan dari kekuatan lain seiring berjalannya waktu. Memikirkan hal ini, Wu Hao memutuskan untuk melakukannya, tetapi siapa yang akan menyerah dan memasuki dunia rahasia kekacauan? Wu Hao bukanlah orang yang kejam, dan tentu saja dia tidak akan melakukan hal-hal seperti menghancurkan suatu kekuatan begitu saja, lalu memindahkan keajaiban mereka ke alam kekacauan rahasia. Saya pun tidak akan menggunakan kultivasi saya untuk memaksa seseorang menyerah masuk, dan saya akan masuk atas nama orang tersebut. Senior, apakah Anda berencana memasuki alam rahasia kekacauan? Ketika Lin Shuiro dan yang lainnya mendengar kata-kata Wu Hao, mata mereka terbelalak dan mereka berkata dengan tidak percaya. Lagi pula, meskipun Wu Hao terlihat sangat muda, ada banyak orang dengan penampilan awet muda di dunia surga mendalam, dan tingkat kultivasi Wu Hao kuat, jadi mereka tidak menganggap Wu Hao sangat muda. Namun sekarang Wu Hao benar-benar mengatakan bahwa usianya kurang dari 1000 tahun. Siapa yang akan percaya? Namun, melihat ekspresi serius Wu Hao, mereka bahkan tidak bisa mengungkapkan keraguan. Bagaimana jika Wu Hao menghancurkan mereka dalam kemarahan? Senior, salah satu muridku dengan sukarela menyerah memasuki alam rahasia kekacauan. Kalau begitu, biarkan senior masuk saja. Hanya dalam sekejap mata, Li Taibai berbicara lebih dulu, yang membuat Lei Wanyun diam-diam mengutuk rubah tua itu karena dipukuli lebih dulu. Meskipun pencapaian terendah setelah memasuki alam rahasia kekacauan adalah Kaisar Semu, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa, dibandingkan dengan memasuki alam rahasia kekacauan, menjalin persahabatan baik dengan Wu Hao di depan Anda adalah hal yang paling penting. Jika Wu Hao senang dan membantu mereka menerobos ke tingkat Kaisar Agung, bukankah itu akan menjadi keuntungan besar? Setelah mendengar kata-kata Li Taibai, Wu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu bertanya dengan ragu-ragu. Benarkah itu tidak apa-apa? Apakah itu akan menyulitkanmu? Jika kamu keberatan, kamu bisa menolaknya. Melihat penampilan Wu Hao, meskipun Li Taibai merasa bahwa Wu Hao sedang menindas orang lain, dia tetap tersenyum ramah dan berkata cepat. Bagaimana mungkin? Senior adalah orang mulia di alam surga mendalam kita. Senior hanya senang. Ya, bukan berarti aku pengganggu. Karena kamu, tanah suci teratai hijau, bersedia menyerah memasuki alam rahasia kekacauan, maka ramuan ini harus dianggap sebagai kompensasi yang kuberikan kepadamu dari tanah suci teratai hijau. Setelah Wu Hao berkata demikian, dia langsung mengeluarkan pil dari ruang sistem. Saat ramuan itu muncul, para penguasa dari 4 tempat suci yang hadir tidak dapat menahan napas dengan cepat. Mereka semua adalah Kaisar Semu, tetapi mereka semua dapat merasakan kekuatan yang sangat kuat dari ramuan di tangan Wu Hao. Daa tarik. Perasaan itu seperti keinginan orang yang lemah untuk berkuasa. Setelah menelan seteguk air liur, Li Taibai dan yang lainnya menekan keinginan batin mereka, lalu menatap Wu Hao dan bertanya. Senior, apa ini? Pil ini adalah pil Kaisar Darah. Sesuai namanya, selama kamu menelannya dan memurnikannya, kamu bisa menjadi Kaisar Agung. Namun, pil ini akan berdampak besar pada kultivasi di masa depan dan bahkan merusak fondasinya,
Jadi jika tidak perlu, aku tidak menyarankan kamu untuk menelannya. Wu Hao menjelaskan bahwa pil kaisar darah hanya akan merusak fondasi, sehingga memengaruhi kultivasi masa depan, tetapi tidak akan menghalangi jalan. Namun Wu Hao tidak akan memberikan pil kaisar darah kepada orang-orang dari keluarga Wu untuk ditelan. Lagi pula, dibandingkan dengan pil kaisar darah, Wu Hao berharap mereka dapat berkultivasi ke kaisar agung selangkah demi selangkah, sehingga efektivitas tempur mereka dapat lebih kuat. Mendengar kata-kata Wu Hao, Li Taibai dan yang lainnya tidak dapat menahan mata mereka berbinar. Bagi mereka, adalah hal yang baik untuk dapat menembus ke tingkat kaisar agung. Mengenai pengaruh fondasi dan kultivasi di masa depan, bahkan kaisar agung tidak dapat menembusnya, jadi mengapa khawatir tentang masa depan? Terima kasih, senior. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa mendatang, saya, King Lian Holilan, akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Setelah Li Taibai mengambil pil dari Wu Hao, dia membungkuk 90 derajat dan berkata dengan sangat tulus. Inilah saatnya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Wu Hao. Bagaimanapun, Li Taibai tahu bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan Wu Hao, tanah suci King Lian mereka pasti tidak akan dapat menyelesaikannya, jadi Li Taibai hanya mengatakannya. Wu Hao tidak peduli, semakin banyak bawahan, semakin baik. Di samping, Lin Shuiro dan 3 orang lainnya menatap pil kaisar darah di tangan Li Taibai, mata mereka penuh kerinduan, tetapi karena Wu Hao berdiri di sini, mereka terlalu malu untuk berbicara. Mereka hanya bisa menyaksikan Li Taibai menyimpan pil kaisar darah, lalu menatap mereka dengan mata penuh kebanggaan dan arogansi. Bab 106. Asal-usul istriku juga tidak sederhana. Bab 106. Asal-usul istriku juga tidak sederhana. Setelah menerima pil kaisar darah, Li Taibai bergegas kembali menuju tanah suci King Lian tanpa henti, takut pil kaisar darah di tangannya akan diambil. Di tanah suci King Lian, ada beberapa leluhur kuasi kaisar yang umur panjangnya hampir habis. Ide Li Taibai adalah membiarkan mereka menelan pil kaisar darah dan kemudian menerobos ke kaisar agung, sehingga memungkinkan mereka untuk sementara menjadi 4 tanah suci. Level terkuat di dalam. Mengapa ini hanya sementara? Itu karena Li Taibai tahu betul bahwa Lin Shuiro telah menikahkan putrinya dengan Wu Yifan. Dengan tingkat perbudakan ini, manfaat yang bisa didapat tanah suci Rousui dari keluarga Wu pasti lebih baik daripada yang bisa didapat dari tanah suci King Lian. Masih banyak lagi, jadi tidak mengherankan jika Kaisar Agung muncul di tanah suci Rousui nanti. Hei, Senior Wu, aku juga punya 2 orang jenius di tanah suci petir yang tidak berencana memasuki alam rahasia kekacauan. Aku ingin tahu apakah Senior Wu juga berencana membiarkan anggota keluarga Wu lainnya memasuki alam rahasia kekacauan? Lei Wanyun mencondongkan tubuh ke samping Wu Hao dan berkata dengan senyum menyanjung di wajahnya. Wu Hao melambaikan tangannya dan menolak secara langsung. Lupakan saja, biksu lain dari keluarga Wuku tidak berencana untuk memasuki alam rahasia kekacauan. Mari kita bicarakan hal itu jika ada kesempatan di masa mendatang. Meski Wu Hao menolak, Lei Wanyun tidak patah semangat, asalkan dia bisa menjalin hubungan baik dengan Wu Hao. Setelah mendapatkan tempat untuk memasuki alam rahasia kekacauan, Wu Hao berangkat kembali ke kediaman keluarga Wu. Tidak lama setelah kembali, Lin Tianyi mengirim pesan. Wu Hao, aku ingin tahu apakah kamu masih memiliki pil kaisar darah? Baiklah, aku punya teman yang ingin memintamu untuk mendapatkan 2 pil itu. Melihat pesan dari Lin Tianyi, Wu Hao mengangkat alisnya. Wu Hao masih menghormati Lin Tianyi, ayah angkat Sukia Oran, jadi dia tidak akan menolak kecuali pihak lain mengajukan tuntutan yang berlebihan. Jadi Wu Hao membalas dan mengatakan bahwa dia memilikinya dan akan mengirimkannya kepadanya nanti. Selain itu, Wu Hao juga berencana untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang Sukia Oran dari mulut Lin Tianyi, dan apakah dia bisa menemukan orang tua kandung Sukia Oran. Segera, Wu Hao tiba di tanah suci Lin Wanhua dan menemukan Lin Tianyi yang wajahnya penuh kegembiraan. Setelah melihat Wu Hao, wajah Lin Tianyi menjadi lebih gembira.
Hao, kamu sudah di sini. Silakan cepat duduk. Setelah itu, Lin Tianyi langsung membantu Wu Hao duduk dan memintanya untuk memanggilnya Wu Hao. Wu Hao pun setuju. Lagi pula, Lin Tianyi adalah ayah angkat Su Qiaoran, jadi terlalu kasar baginya untuk memanggilnya senior Wu. Setelah duduk, Wu Hao mengeluarkan 2 pil kaisar darah dari ruang sistem dan menyerahkannya langsung ke tangan Lin Tianyi. Setelah Lin Tianyi mengambil alih pil kaisar darah, senyum di wajahnya tidak bisa berhenti sama sekali. Dia jelas tidak menyangka bahwa tanah suci 10.000 bunga dapat bergerak menuju masa depan yang makmur di bawah kepemimpinannya. Setelah Lin Tianyi menerima pil kaisar darah, Wu Hao berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Ayah mertua, saya ingin bertanya di mana Anda mengadopsi Qiaoran? Setelah mendengar perkataan Wu Hao, ekspresi Lin Tianyi juga berubah. Dia sangat melankolis, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia menghela napas dan berkata, saya menemukannya secara tidak sengaja di sekitar gunung pembunuh dewa dekat alam rahasia kekacauan. Saya sedang berlatih di luar ketika tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Saya mengikuti suara itu dan menemukan bayi itu di sebuah gua. Secara kebetulan. Dan saya menemukan liontin giok di tubuh Qiaoran, dengan kata Su terukir di atasnya. Jadi saya memberi Qiaoran nama keluarga Su dan memanggilnya Qiaoran. Setelah mendengar perkataan Lin Tianyi, ekspresi Wu Hao menjadi sangat serius. Tampaknya istrinya memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah dia menerobos ke Daluo Golden Imoto, dia membantu Su Qiaoran mencari garis keturunan Su Qiaoran di dunia surga mendalam, namun sangat disayangkan, kecuali orang-orang dari keluarga Wu, tidak ada seorang pun di dunia surga mendalam yang memiliki hubungan darah dengan Su Qiaoran. Dalam kasus ini, hanya ada 2 kemungkinan, keluarga Su Qiaoran telah musnah, dan tidak ada seorang pun yang hidup, tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Lagi pula, Lin Tianyi juga merupakan seorang pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi pada saat itu. Saat itu dia menemukan Su Qiaoran, dia membantu Su Qiaoran mencari keberadaan hubungan darah, namun dia tidak dapat menemukannya. Kemungkinan kedua adalah Su Qiaoran mungkin bukan penduduk asli dunia langit yang mendalam. Dibandingkan dengan yang pertama, Wu Hao masih lebih condong ke yang kedua. Karena Su Qiaoran juga menunjukkan kepada Wu Hao liontin giok dengan ukiran kata Su di atasnya. Wu Hao dapat mengetahui bahwa itu adalah senjata abadi yang asli, tetapi kekuatannya tidak ada lagi. Di dunia surga yang mendalam, mustahil bagi kekuatan yang memiliki senjata abadi untuk eksis. Wu Hao, aku harap jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membantu anak Qiaoran menemukan sukunya. Lagi pula, aku telah melihat anak Qiaoran sendirian dalam keadaan linglung beberapa kali dengan mata penuh perhatian terhadap keluarganya. Keinginan. Meskipun aku mempercayakan perawatan keluarganya padanya, aku juga bisa merasakan bahwa dalam hatinya dia masih merindukan keluarga sejati. Lin Tianyi menatap Wu Hao, matanya penuh dengan permintaan. Wu Hao mengangguk dan setuju. Ayah mertua, jangan khawatir, dia adalah istriku, dan aku tidak akan membuatnya tidak bahagia. Setelah setuju, Wu Hao kembali, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mencari keluarga istrinya. Bagaimanapun, Wu Hao tidak ingin pergi ke dunia atas lagi dalam waktu dekat. Terlebih lagi, Wu Hao tidak yakin seberapa kuat keluarga istrinya di alam atas. Terlebih lagi, karena istrinya dapat dikirim ke alam surga yang mendalam, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada keluarga Su. Oleh karena itu, Wu Hao tidak akan bertindak gegabah sebelum dia memiliki kekuatan yang benar-benar kuat. Bab 107, masuk. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera tibalah hari ketika alam rahasia kekacauan dibuka. Mata para jenius yang telah memenangkan 100 teratas dalam kompetisi 4 orang suci penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Tentu saja, kecuali seorang jenius tertentu yang secara sukarela menyerahkan tempatnya di tanah suci King Lian. Di luar, tentu saja, sebagai kompensasi atas kejeniusannya, Li Taibai juga berjanji bahwa pihak lain pasti akan membantunya menerobos ke tahap akhir Kaisar Semu,
yang membuat pihak lain setuju dengan rasa puas. Dan dengan bantuan pil Kaisar Darah, tidak lama lagi Tanah Suci Teratai Hijau akan melahirkan Kaisar Agung. Dengan bantuan Kaisar Agung, status Tanah Suci Teratai Hijau pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Sebagai perbandingan, sumber daya yang dikhususkan untuk melatih pihak lain ke tahap akhir Kaisar Semu tidak ada apa-apanya. Belum lagi pihak lain tersebut berasal dari Tanah Suci King Lian mereka. Alam rahasia kekacauan telah dibuka. Di kediamannya, Wu Hao berbaring di tempat tidur, membuka matanya dan melihat ke arah alam rahasia kekacauan. Di kejauhan, Wu Hao dapat melihat pintu ruang angkasa besar perlahan terbuka di tengah gunung di wilayah tengah. Pintu itu terbuka, dan batasan di luar juga menghilang. Setelah alam rahasia kekacauan dibuka, Lin Shuirou dan yang lainnya muncul di depan Wu Hao. Senior Wu, alam rahasia kekacauan telah terbuka. Aku ingin tahu apakah kamu sudah membukanya? Baiklah, ayo berangkat. Wu Hao berdiri, menatap Lin Shuirou dan yang lainnya, lalu berkata dengan lembut. Dia tidak memberitahu siapapun kecuali Lin Shuirou, 4 orang suci agung, bahwa dia akan memasuki alam rahasia kekacauan. Jika Sukiaoran dan yang lainnya tahu bahwa dia telah memasuki alam rahasia kekacauan, efek pengalamannya akan kurang. Detik berikutnya dia mengangguk, Wu Hao menghilang dari Lin Shuirou dan yang lainnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan alam rahasia kekacauan. Menatap pintu ruang angkasa besar di depannya, Wu Hao tampak sedikit penasaran. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memasuki dunia rahasia. Meskipun sebagian besar alam rahasia di dunia surga mendalam tidak dapat dimasuki, meskipun tingkat kultivasi Wu Hao saat ini tidak memungkinkannya untuk masuk, dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Melihat para tetua kuasi kaisar dari 4 tanah suci yang menjaga alam rahasia kekacauan di sekelilingnya, Wu Hao tidak berbicara dan langsung melangkah ke gerbang ruang angkasa. Dan dengan taraf kultivasi Wu Hao, kecuali dia mengambil inisiatif menyebarkan auranya, tak seorang pun di dunia surga mendalam akan menyadari keberadaannya sama sekali. Saat Wu Hao melangkah ke gerbang ruang angkasa, gambaran sekelilingnya di matanya menjadi terdistorsi, namun segera, dia kembali tenang setelah beberapa tarikan napas, tetapi semua yang ada di sekelilingnya menjadi berbeda. Wu Hao telah memasuki dunia rahasia yang kacau. Setelah memasuki Chaos Secret Realm, kesadaran spiritual yang kuat di tubuh Wu Hao langsung menyapu ke sekeliling. Dalam sekejap, Wu Hao memiliki pandangan menyeluruh terhadap segala sesuatu di Chaos Secret Realm. Tidak jauh dari situ, dia bisa melihat istrinya Sukiaoran membawa putranya Wu Rulong dan cucunya Wu Qiankun serta Wu Qitian untuk bertarung melawan monster alam tertinggi. Dengan perlengkapan yang kuat dan fondasi yang kuat, hanya butuh waktu untuk mengalahkan monster alam tertinggi. Hanya sebuah pertanyaan. Melihat Wu Yifan mengajak Lin Zixin bermain di alam rahasia kekacauan, dia tetap terlihat sangat santai. Bahkan bertarung melawan binatang buas di kelas Kaisar Semu bukanlah apa-apa bagi Wu Yifan, yang bisa ditampar sampai mati. Mungkin Kaisar Agung Kekacauan tidak menyangka bahwa seseorang yang berusia di bawah 1000 tahun dapat berkultivasi hingga tingkat yang begitu kuat. Tentu saja, kekuatan di sini secara khusus merujuk pada Wu Yifan, bukan Lin Zixin. Bagaimanapun, hukum kekaisaran dunia surga yang mendalam telah disegel. Bahkan Kaisar Agung Kekacauan hanya memasuki lembah para dewa terkubur dan menerobos ke dewa debu merah untuk naik ke dunia atas. Alam rahasia kekacauan digariskan oleh Kaisar Agung Kekacauan saat dia berada di lembah para dewa terkubur. Tinggal di dunia surga mendalam sebelum naik. Adapun Wu Yi, ia membawa 4 orang jenius dari Gunung Tianwu untuk berlatih di alam rahasia kekacauan. Dapat dikatakan bahwa 4 orang jenius dari Gunung Tianwu itu beruntung. Mereka semua dipromosikan ke 100 teratas dan dapat mengikuti Wu Yi untuk masuk ke alam rahasia. Setelah melihat situasi di alam rahasia Chaos, Wu Hao menarik kesadarannya. Dia sudah tahu di mana warisan Kaisar Chaos berada. Memikirkan hal ini, Wu Hao langsung terjatuh dan menghilang dari tempat itu.
Alam rahasia kekacauan dikenal sebagai alam rahasia pertumbuhan, yang artinya material surgawi dan harta duniawi di alam rahasia kekacauan akan bertumbuh, bukan monster dan binatang buas yang akan tumbuh. Jadi ada banyak talenta kelas kaisar di alam rahasia kekacauan.